Sekali lagi saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia. Kembali saya tanyakan, shalom saudara, apa kabar? Apa kabar? Oh, di sini tadi nggak ada satu orang yang menjawab ya. Tadi ada John ya. Saudara, setiap bertahun-tahun saya selalu bertanya kepada saudara, apa kabar saudara? Pasti saudara menjawab luar biasa, baik dan sebagainya. Itulah ciri khas anak Tuhan, baik dan luar biasa. Amin. Nah, sekarang saya pun pengen ditanya, apa kabar Pak Afu? Apa kabar Pak Ivan? Berarti dua orang. Silakan, siapa yang mau tanya sama saya? Oh, haleluya, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Banyak yang ingin tahu kabar saya. Maklum sudah hampir 8 tahun gak ada yang nanya. Waktunya di dalam ibadah, tapi hari ini ada. Tapi kalau di luar sono banyak sekali ya, sebelum ibadah dan sudah ibadah. Kabar saya puji Tuhan baik, luar biasa dan sangat-sangat baik. Karena saya mempunyai Tuhan yang luar biasa seperti kalian yang mempunyai Allah yang dahsyat. Itu kabar saya. Tetapi ada kerinduan saya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kerinduan saya seperti kerinduan Paulus kepada jemaatnya di Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi ada yang sangat saya rindukan. Tadi saya merindukan, Rasul Paulus merindukan. Tapi ada yang saya rindukan untuk semua yang datang pada sore hari ini, saudara terkasih. Mungkin saudara bertanya apa yang saya rindukan. Pertama, saya merindukan saudara semua ada di dalam kul, katakan kul. Itu kerinduan saya bertahun-tahun, mulai dari tahun 2016 kita canangkan, 2015 kita canangkan, gereja ini adalah gereja kul. Sehingga kita bertumbuh, puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, saya ingin merindukan, ini boleh saya sampaikan, saya sudah tanya, dan saudara bertanya kepada saya kan, saya merindukan saudara ada masuk di dalam kom 100, 200, 300, kalau kom 400 khusus untuk kepala departemen dan para gembala. Nanti kita akan saksikan kalau orang yang sudah lulus kom, itulah kerinduan saya, sehingga kita semua bertumbuh di dalam Tuhan, kenal di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Saya singkat, saudara terkasih dalam Tuhan, tahun 99 sesudah saya dibaptis, 3 bulan saya masuk dalam SOM, kalau dulu masih namanya Sekolah Orientasi Melayani. Sekarang namanya KOM Kehidupan Orientasi Melayani. Saya tanya kepada guru SOM saya, rupa Allah itu bagaimana? Bentuknya gimana? Saya tidak pernah baca Alkitab, mungkin baca dalam 3 bulan sudah baptis itu bolak-balik kanan kiri, bolak-balik kanan kiri, kadang-kadang hanya dibolak-balik saja. Mungkin belum baca ya. Tapi saya ingin mengetahui Allah kita itu sebenarnya seperti apa, wujudnya seperti apa. Karena selama saya mempelajari di bagian luar, maksudnya cara orang seberang, itu seperti zat. Tetapi saudara terkasih, langsung dijawab oleh guru kom. Dia buka di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, rupa Allah itu seperti dengan kita, tapi Allah adalah roh. Amin. Tetapi wujudnya adalah seperti kita-kita ini. Tetapi Tuhan adalah roh dengan kemuliaan yang sangat-sangat mulia sekali. Ini penting sekali saudara terkasih dalam Tuhan. Itu hanya satu poin saya tanya. Dan mungkin kalau saya hitung poinnya bisa jam 12 malam nanti. Saudara terkasih, di kom bukan hanya saudara mengenal siapa Allah, siapa saudara di dalam kekristenan, apa yang harus kau lakukan di dalam kekristenan, dan apa yang harus kau perbuat dan lain-lain sebagainya. Di dalam kom yang terpenting saudara, semakin hari semakin saudara bertumbuh di dalam kom, saudara akan mengalami Allah. Ini sangat-sangat penting. Saudara akan mengalami Tuhan.
Ini sangat-sangat penting. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Bukan hanya kata orang saja, tetapi kita tahu, kita mengalami Allah sendiri yang tidak bisa kita sampaikan kepada siapapun juga. Betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita. Begitu luar biasanya hadiratnya, sehingga tidak bisa kita utarakan dengan kata-kata kita. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubah kehidupan kita menjadi Kristen sejati. Katakan Kristen sejati. Bertahun-tahun kembali saya merindukan saudara semua, saya ulangi, untuk ada di dalam kul, sehingga kita bisa bertumbuh bersama, memenangkan jiwa. Saudara, untuk itu KTM, Kesatuan Hati Tumbuh Bersama Memenangkan Jiwa, itu sangat-sangat penting. Nah, itulah sebagian dari kabar saya. Mungkin ada yang baru tahu hari ini, karena hari ini saya baru bertanya. Saudara, tanggal 26 Mei yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setelahnya kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, tanggal 5 Juni yang lalu. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ya disalibkan, ya dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan menjadi pengantara kita. Betapa baik dan sangat baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh lebih dari 500 muridnya. Dan mungkin kalau saya sampaikan terlalu lama, saudara, disaksikan, dinubuatkan Tuhan Yesus naik ke surga oleh 2 orang malaikat yang dari surga. Berarti Tuhan Yesus itu benar-benar Allah. Tuhan Yesus itu benar-benar dari surga. Bayangkan, nubuatan manusia bisa jadi. Yehezkiel tadi banyak bernubuat, kitab Yehezkiel bukan satu kebetulan hari ini. Hai tulang-tulang kering, menyambunglah engkau, maka berderak-derak dan menjadi pasukan yang besar. Ini nubuatan bercerita tentang malaikat bernubuatan tentang bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali seperti sewaktu dia naik ke surga. Nubuatan 700 tahun yang lalu, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus sampai pada Tuhan Yesus terangkat, itu dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Semua nubuatan sudah terjadi, hanya tinggal satu tentang kedatangan Tuhan. Dari itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu waktunya. Mungkin besok atau lusa atau 5 tahun, 10 tahun lagi. Tetapi tugas saya dan tugas kita semua memuridkan, katakan memuridkan. Seperti yang saya sampaikan di kom tadi. Kita harus memuridkan. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi semua kita harus disiapkan untuk dimuridkan dan menjadi pemurid. Untuk itu saudara kita belajar, karena nanti yang menyambut kembali kedatangan Tuhan adalah para murid. Setiap saudara yang maupun yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sedang online, pastilah saudara seorang murid dan sebagai pelayan Tuhan yang siap dimuridkan. Kembali saya sampaikan, sudah 2 bulan ini saya bernubuat di tempat ini. Kalau saudara mengingat, untuk itu saudara perhatikan, Alkitab mengatakan, jangan meremehkan setiap nubuatan. Tapi kalau lu buat buatan, silakan saudara remehkan. Tapi itu pun gak perlu. Nubuatan pasti terjadi, asal memang dari Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita. Amin. Kalau Roh Kudus yang berbicara kepada kita, tapi kalau kita bicara semau kita saja, itu bukan dari Roh Kudus. Jemaat yang mana? Saya pernah bernubuat di tempat ini, semua jemaat akan menjadi pemimpin. Tapi pada hari ini Tuhan ingatkan kembali. Saya tanya kepada Tuhan, jemaat yang bagaimana Tuhan? Sewaktu 2 bulan yang lalu saya nubuatkan, jemaat yang memimpin orang untuk mengenal Kristus. Saudara disebut para pemimpin. Para pemimpin beri kemuliaan pada Tuhan. Lebih keras lagi saudara. Walaupun kita orang 1000, tapi suaranya kalau bisa 5.000 orang. Luar biasa. Karena semangat itu penting saudara. Amin. Panas itu penting. Kalau kedinginan nanti isut.
Karena jemaat dipanggil Tuhan untuk memimpin, maka penuaian pasti besar pasti terjadi, sedang terjadi di era Pentakosta ketiga ini. Tidak cukup hamba Tuhan, tidak cukup para pendeta, tidak cukup para pengerja, tetapi semua jemaat harus ikut menuai. Karena saudara dipanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan memberi kabar kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Untuk menggenapi amanat agung di era Pentakosta ketiga, gereja sangat membutuhkan kembali penuai-penuai. Gereja sangat membutuhkan sekali murid-murid yang siap dimuridkan. Untuk itu siapakah kita di dalam Tuhan, kita perlu tahu sehingga kita menjadi murid Kristus. Ayat yang biasa kita baca lagi Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka saudara ada di tempat ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, luar biasa. Saudara semua adalah orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, menjadi murid Tuhan. Katakan wow. Katakan wow. Pak Afu berani kalau pakai masker, kalau nggak pakai masker belum tentu berani ya. Saudara terkasih, paradigma baru sedang terjadi dan terus terjadi. Sebagai pelayan Tuhan kita semua termasuk saya, kita berlomba-lomba untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus, amin. Dengan kuasa Roh Kudus dalam menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus di era Pentakosta ketiga ini. Jadi jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Itu ayatnya ada di Markus 10:31 saudara. Nanti saudara silakan baca sendiri di rumah dan renungkan. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Rasul Paulus telah ditangkap oleh Kristus. Kita semua adalah tawan-tawanan Roh Kudus, amin. Kita adalah tawanan Roh Kudus, kita ditangkap oleh Tuhan. Dan kita hidup di dalam tuntunan roh. Kita hidup sebagai manusia rohani. Bukan setengah rohani, seperempat rohani. Tapi benar-benar manusia rohani, amin. Karena kita harus benar-benar masuk surga. Bukan setengah-setengah yang Pak Niko sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bukan seperempat, kita harus full, semua kita harus masuk ke dalam surga. Tentang keselamatan yang sering disampaikan, karena keselamatan bukan milik kita sendiri, amin. Karena keselamatan adalah milik semua bangsa, milik semua orang. Tanggal 26 Mei yang lalu kita merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah itu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga tanggal 5 Juni yang lalu. Ingat, memperingati artinya mengenang masa yang sudah terjadi. Berarti masa itu 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, amin. Dan kita percaya kita semua yang hadir pada hari ini sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita ingat Pentakosta pertama terjadi di loteng atas kira-kira 2000 tahun yang lalu, di mana murid-murid Tuhan Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa-bahasa yang baru. Itu pun kita sudah sangat-sangat tahu saudara terkasih. Nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang sudah 5 tahun setengah digongkan oleh hambanya Pak Niko. Hari ini kembali kita sampaikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu semua kita yang ada di tempat ini. Kalau jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi bila mana kuasa itu turun atas kita, yang tinggal kita jangan tinggal diam. Katakan jangan tinggal diam. Kita harus menerima kuasa itu. Respon kita terhadap Roh Allah itu penting sekali. Karena tubuh kita adalah baitnya Allah. Seperti saudara seandainya kedatangan tamu di rumah, tapi zaman pandemi tidak ada tamu yang datang. Seandainya tahu ada tamu datang ke rumah, mungkin kita diamkan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tamu itu pasti pergi. Amin.
Tetapi kalau kita ajak bicara, kita cerita tentang proyek, seandainya bicara tentang dunia, lain-lain sebagainya, maka terjadilah kesepakatan membangun satu proyek namanya lintas tol Sumatera Jawa sampai ke Papua. Wow. Saudara terkasih dalam Tuhan, begitu juga Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Roh Allah itu adalah semua yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang bekerja. Apapun yang kita lakukan, berhasil dalam bidang apapun juga, hal yang baik, Roh Allah lah yang mengingatkan, menginsafkan kita dari dosa. Begitu juga hidup di dalam roh dan kita tahu buah-buah roh. Untuk itu saudara terkasih, kita bersyukur pada Tuhan kita ada di dalam ini. Apalagi Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan kita, ini bicara tentang sorga, berbicara tentang hidup yang kekal. Saudara terkasih, yang mana peran murid sangat penting sekali. Saat ini kita harus memiliki paradigma yang baru. Sebab menurut Peter Wagner mengatakan penginjilan paling efektif dengan membuka gereja baru. Di sini juga peran para murid dan saudara-saudara serta saya. Untuk itu kita tampilkan apa yang disampaikan oleh tentang bagaimana paradigma lama, penanaman gereja baru dengan tujuan hanyalah penginjilan. Penanaman gereja baru, paradigma lama ya, nggak muncul di layar. Penanaman gereja baru dengan tujuan hanyalah penginjilan. Tetapi paradigma baru sekarang, penanaman gereja baru dengan tujuan pemuritan. Amin. Kita semua ingin menjadi murid. Amin. Karena kerinduan saya sudah saya sampaikan. Masuklah di kom, masuklah di kul, dan jadilah murid. Namanya murid pasti ikut. Namanya murid pasti belajar. Kalau saya dulu ngomong tidak mau masuk SD atau SMP atau SMA, hari ini saya tidak bisa belajar. Tidak bisa baca dan sebagainya. Tetapi karena kita mau jadi murid, kita bisa membaca. Amin. Begitu juga kita percaya kita semua di tempat ini ingin masuk kom dan kul supaya kita bertumbuh dan kita menjadi murid-murid yang tangguh, murid-murid yang Tuhan pakai untuk menjamah jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, C.S. Lewis berkata, kalau bisa ditampilkan, C.S. Lewis berkata, apabila gereja tidak menghasilkan murid-murid, apabila gereja tidak menghasilkan murid-murid, maka semua bangunan gereja, pelayanan-pelayanan, misi, khotbah, bahkan Alkitab hanyalah buang-buang waktu. Betapa pentingnya saudara terkasih dalam Tuhan. Maka dari itu, gereja harus menghasilkan murid. Hari ini kalau kita dengar perkataan ini, yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita percaya ada maksud Allah, yaitu penuaian. Tadi sudah saya sampaikan dengan cukup panjang saudara terkasih. Seandainya penuaian Pentakosta ketiga, saudara, kita tidak bisa menuai. Mau ngomong hamba Tuhan hanya beberapa orang, mungkin hanya 30, pengerja hanya 200. Tidak cukup saudara terkasih dalam Tuhan. Semua jemaat, baik yang di cabang utama, cabang-cabang, dan ranting-ranting, semua harus menjadi murid Tuhan yang sejati. Amin. Semua harus menuai. Kita bekerja sama, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kembali dasarnya, keselamatan bukan milik kita. Saudara terkasih, kalau dahulu kita terima Yesus lalu langsung dibaptis, ini belum cukup saudara. Kita bergereja tiap minggu, itu pun belum cukup. Tetapi saya lihat saudara adalah orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, orang-orang yang sering ikut APT dan lain sebagainya. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi maka bagi semua generasi, kita buka selebar-lebarnya, kita buka sebesar-besarnya tentang pemuritan. Amin. Saudara yang angkat tangan, yang murid tolong angkat tangan. Semua harus angkat tangan. Kita berkata-kata karena kita percaya. Kita percaya maka kita berkata-kata. Kita angkat tangan kita, berarti kita percaya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, angkat tangan. Dua-dua tangannya. Kita beri kemuliaan pada Tuhan.
Saudara terkasih dalam Tuhan, ini saya cerita, saya saksi, mungkin saudara juga sudah baca di artikel ini, bagaimana seorang murid yang takut akan Tuhan, yang telah terbentuk menjadi murid yang sejati. Mungkin ibu ini, yang saya ceritakan ini, saudara, itu selesai mengikuti KOM 400. Ceritanya saudara, secara singkat saya langsung sampaikan, di suatu negara yang sangat dingin, waktu itu minus sampai 5 derajat. Tetapi sewaktu dia berhenti di luar mall, dia mau turun, dia melihat seorang anak umur 9 atau sampai 10 atau 10 tahun tidak memakai sepatu, tidak memakai sandal, dan bajunya pun cabai compang-camping dan lain sebagainya. Dia sedang memandang etalase yang ada di dalam mall itu, saudara. Langsung ibu ini, saudara, dia ambil anak itu. Anakku, dia bilang, mari masuk. Langsung anak itu dibawa masuk ke dalam, dan ibu ini bertanya, apa yang kau inginkan? Sepatu yang mana? Anak itu menunjuk sepatu yang itu. Bukan itu saja, karena kita percaya ibu ini sudah mengikuti KOM. Ibu ini sudah mengerti tentang kebaikan Tuhan. Dari untuk itu, apa yang kau inginkan lagi? Maka ibu ini membelikan pakaian dingin, baju dan lain sebagainya, dan mengajak makan. Singkat cerita saudara terkasih dalam Tuhan, selesai makan ibu ini langsung keluar. Tetapi apa yang terjadi yang membuat saya terenyuh sekali membaca artikel ini, saudara. Mungkin saudara juga sudah membacanya. Sewaktu ibu itu melangkahkan kakinya kira-kira 5 kali atau 6 kali, anak ini mengejar ibu. Ibu ini langsung menoleh. Apakah engkau memerlukan yang lain lagi, anakku? Anak itu langsung menjawab, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Ini suatu pertanyaan yang perlu ada orang bertanya kepada kita. Kalau orang tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada Yesus, kita dimuridkan dan kita berkarakter seperti Yesus. Persis yang apa disampaikan Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh, sekali lagi, pasti hidup takut akan Tuhan dan berbaik hati dan bermurah hati, maka kita pun akan beroleh kemurahan. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, tapi Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita percaya terus bergelora. Saya undang para pemusik untuk dapat maju dan kita masuk ke dalam perjamuan kudus.